warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufiati. Nomor induk mahasiswa 222 149, kelas AP Rek 4. Langsung saja, pertanyaan pertama yaitu sebutkan 3 dasar hukum reformasi birokrasi. Nah, di dalam 3 dasar hukum reformasi birokrasi ada sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Undang-undang ini merupakan dasar hukum utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan ASN, pengembangan karir ASN, pemberian penghargaan disiplin ASN, dan penilaian kinerja ASN. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Great Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025. Peraturan Presiden ini menguraikan rencana strategi dan arah kebijakan dalam melaksanakan reformasi birokrasi Indonesia. Grand Design Reformasi Birokrasi ini mencakup aspek pengembangan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, tata kelola pelayanan publik, dan perbaikan regulasi. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga mendasar dan menjadi dasar hukum penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Contohnya Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2013 tentang pedoman pembinaan e-government di lingkungan instansi pemerintah. Ya, pertanyaan kedua yaitu bagaimana implementasi birokrasi di kampus UNSI? Berikan contohnya. Implementasi birokrasi di kampus UNSI dapat mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama, penggunaan teknologi informasi mengimplementasikan sistem manajemen dan data dan informasi berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses administrasi kampus. Contohnya, penggunaan sistem informasi akademik, sistem pendaftaran online, dan sistem penilaian elektronik. Yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan. Mengutamakan pelayanan yang responsif, ramah, dan efektif kepada mahasiswa. Contohnya, menyediakan loket pelayanan terpadu, memberikan paduan yang jelas tentang prosedur administrasi, dan mempercepat proses penyelesaian masalah. Yang ketiga, pelibatan mahasiswa dalam pengambilan keputusan, membuka ruang partisipasi mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan kampus. Contohnya, melibatkan mahasiswa dalam forum diskusi atau rapat terkait kebijakan akademik, pengembangan kurikulum, dan kegiatan mahasiswa. Selanjutnya, pertanyaan terakhir yaitu bagaimana mahasiswa generasi masa depan? Ide apa yang Anda berikan untuk reformasi birokrasi yang lebih baik? Nah, sebagai mahasiswa, ide yang dapat kita berikan untuk reformasi birokrasi yang lebih baik adalah yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengusulkan implementasi sistem pelaporan yang mudah diakses bagi mahasiswa dan masyarakat umum. Ini akan memungkinkan penguasaan yang lebih efektif terhadap kinerja birokrasi dan mendorong tanggung jawab yang lebih besar. Yang kedua, mendorong kolaborasi antara universitas dan industri, mengusulkan keterlibatan aktif universitas dengan dunia industri yang memperoleh wawasan langsung terhadap kebutuhan pasar kerja. Hal ini akan membantu memperbaiki kurikulum dan program pendidikan agar sesuai dengan tuntutan industri. Yang ketiga, mengadopsi teknologi digital, mendorong penggunaan teknologi digital dan e-government dalam administrasi kampus, seperti sistem pendaftaran dan pengarsipan elektronik. Ini akan membantu mengurangi birokrasi yang terbelit-belit, meningkatkan efisiensi, dan mempermudah akses mahasiswa terhadap informasi dan layanan kampus. Yang keempat, meningkatkan pelatihan dan pengembangan pegawai,
mengusulkan program pelatihan yang berkelanjutan bagi staf dan pegawai administrasi kampus untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman tentang tata kelola yang baik dan pelayanan yang berkualitas. Yang terakhir yaitu membangun budaya inovasi. Mendorong universitas untuk menciptakan lingkungan yang modern, inovasi dan gagasan baru dari mahasiswa maupun pegawai, mengadakan forum diskusi, kompetisi atau program insentif untuk mendorong partisipasi aktif dalam mencari solusi-solusi baru dalam penyelenggaraan birokrasi kampus. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, wastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.